Ratusan pengurus koperasi desa dan kelurahan berkumpul di Convention Hall Simpang 5 Gumul. Dalam seminar penguatan usaha koperasi desa atau kelurahan Merah Putih pada Selasa 5 Agustus 2025 yang mengusung tema membangun ekosistem bisnis koperasi desa atau kelurahan Merah Putih melalui sinergi dengan BUMN. Tamu undangan kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin kami hormati, dalam rangka memperkuat fondasi usaha koperasi desa kelurahan Merah Putih agar tangguh dan berkelanjutan. Hari ini kita bersama hadir dalam kegiatan seminar penguatan usaha, dan kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya membangun kemitraan strategis antara koperasi desa kelurahan Merah Putih dengan badan usaha milik negara atau BUMN yang diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dalam suasana yang khidmat ini kami memanjatkan kehadirat-Mu. Kami memohon kepadamu, curahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada kami, terkhusus kepada pemimpin-pemimpin kami yang telah berpikir dan bekerja keras demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat bangsa dan negara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi kemudahan, pada kesempatan hari ini sebagai wujud komitmen pelaksanaan amanah kami dalam acara seminar penguatan usaha koperasi desa kelurahan Merah Putih, berikanlah kami petunjuk dan kemudahan dalam melaksanakannya sesuai tuntunan-Mu. Jadikanlah acara ini sebagai awal dan langkah kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap usaha koperasi ini, dan tumbuhkanlah rasa kebersamaan dan gotong royong di antara kami. Waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara resmi dibuka oleh Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana yang menekankan pentingnya integritas, tata kelola yang tertib, dan kolaborasi untuk menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat. Dalam sambutannya, Bupati Hanindito menyampaikan harapan agar para pengurus koperasi menjadi pemimpin gerakan ekonomi rakyat yang bertanggung jawab. Lebih lanjut, Bupati juga mengapresiasi langkah-langkah memperkaya kapasitas para ketua koperasi melalui jejaring dan sinergi yang dijalin. Ia menyampaikan pentingnya keterbukaan terhadap wawasan baru, agar koperasi tidak hanya berdiri di atas formalitas, tetapi berkembang strategis. Yang saya hormati dan saya banggakan para kepala OPD, camat, narasumber dari PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina, Perum Bulog, PT SGN, Sinergi Gula Nusantara, PT Raja Wali Nusindo, PT BNI, Bank Negara Indonesia, Ketua Koperasi Merah Putih se-Kabupaten Kediri yang sudah hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu semua, hari ini di Kabupaten Kediri sudah ada 343 koperasi desa Merah Putih dan 1 koperasi kelurahan di Kabupaten Kediri. Bahwa dalam pembentukan koperasi memang
Kita lakukan akselerasi, kita lakukan percepatan, tapi jangan sampai membentuk koperasinya dengan cepat, tapi manfaatnya tidak ada. Maka Bapak Ibu semua harus betul-betul memahami fungsi dari Koperasi Merah Putih yang Bapak Ibu naungi. Jika merujuk kepada pelaksanaan Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025 yang dapat dijalankan oleh koperasi desa atau kelurahan Merah Putih antara lain adalah gerai sembako, outlet gerai obat murah atau apotik desa, kantor koperasi, outlet usaha simpan pinjam. Ini yang paling bahaya, simpan pinjam ini hati-hati. Kalau ada kredit macet, taunya orang cuma pinjam aja, sudah pinjam disimpan nggak dibayar. Jadi yang kira-kira koperasinya simpan pinjam boleh angkat tangan? Nggak ada, bener nih. Benar nggak ada yang simpan pinjam. Coba nanti saya cek kalau udah berjalan. Bener nggak? Outlet klinik desa, cold storage, logistik, usaha lain sesuai dengan kebutuhan anggota dan potensi desa. Bapak Ibu semua, nanti akan ada beberapa narasumber yang memberikan masukan, memberikan wawasan kepada panjenengan semua. Maka hal paling sederhananya dari Koperasi Merah Putih atau Koperasi Desa maupun Kelurahan Merah Putih ini adalah akui, tiru, dan modifikasi. Lihat yang sudah existing, lihat yang sudah ada, contoh, tiru, dan modifikasi, perbaiki. Saya tidak meyakini dari 343 koperasi desa dan koperasi kelurahan satu ini semuanya bisa berjalan maksimal. Belum meyakini 100%. Tapi bahwa saya punya keyakinan Bapak Ibu semua punya semangat untuk bisa menjalankan program Bapak Presiden, bagaimana di setiap desa itu ada kegiatan koperasi, walaupun mungkin ada juga di desanya yang koperasinya bersaingan dengan koperasi di desa tersebut. Karena pasti hampir di setiap desa sudah ada koperasi yang existing. Bapak Ibu semua, hari ini ditemani narasumber dari berbagai BUMN yang siap memberikan pengetahuan-pengetahuan mereka, dan nanti silahkan Bapak Ibu berdialog, menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah, persoalan, harapan, dan saya juga mendorong agar koperasi ini membuka ruang kolaborasi tidak hanya dengan BUMN, tapi juga dengan BUMDes, koperasi yang ada hari ini, BUMD, hingga pelaku UMKM yang ada di tempat panjenengan semua. Selain itu, pengurus koperasi bukan hanya pejabat struktural, panjenengan semua adalah pemimpin gerakan ekonomi rakyat. Jadi saya berpesan bahwa berkoperasi ini harus tertib administrasi, jangan sampai nggak tertib. Banyak di beberapa kejadian koperasi ini pengurusnya yang bermasalah. Jangan sampai, saya doakan panjenengan-panjenengan yang ada di ruangan ini adalah pengurus-pengurus koperasi yang amanah dan tidak ada problem satu apapun dalam proses Koperasi Desa Merah Putih nantinya. Dan semoga, saya masih penasaran, saya tanya sekali lagi, setelah ini akan saya buka acaranya. Bener nih, nggak ada koperasi yang bergerak di koperasi simpan pinjam? Belum. Oh belum. Tapi Bapak sebagai ketua masa nggak ada angan-angan, kayaknya saya iya deh. Hah? Nggak ada? Ada? Nah itu ada. Nanti simpan pinjam yang minjemi ketuanya, yang nyimpen dia ketuanya, sing bayari ya ketuanya. Semoga enggak lah, semoga lancar semua.
menjadi betul-betul bermanfaat, barokah, berkah bagi Bapak Ibu semua dan seluruh warga desa yang ada di tempat koperasi Desa Merah Putih atau koperasi Kelurahan Merah Putih ini berada. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seminar penguatan usaha koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kabupaten Kediri saya nyatakan dimulai. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Bagi selanjutnya kita untuk menyatukan semangat sinergi kita, boleh kepalkan tangan ke atas dengan hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terima kasih tepuk tangan kita semua dan terima kasih juga untuk Mas Dito. Total peserta dalam seminar tersebut adalah 344 orang, terdiri dari 343 pengurus koperasi desa dan 1 pengurus dari kelurahan. Para ketua koperasi diberikan wawasan tambahan. Acara seminar itu menghadirkan narasumber dari perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, masing-masing dari PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina, Perumbulok, PT Sinergi Gula Nusantara, PT Raja Wali Nusindo, dan PT Bank Negara Indonesia atau BNI. Untuk mengetahui sektor usaha apa yang akan menjadi fokus mereka di koperasi masing-masing. Seminar ini tidak hanya menjadi ruang transfer informasi, tetapi juga momentum membangun jejaring antar koperasi dan BUMN, membuka peluang sinergi usaha berbasis lokal yang terstruktur. Dan juga seluruh narasumber yang hadir di sini hari ini semuanya hadir, ada kurang lebih 433 koperasi desa dan 1 koperasi kelurahan yang ada di Kabupaten Kediri, di mana hari ini yang hadir di sini Bapak Ibu tamu undangan sudah siap untuk menerima informasi sekaligus bentuk kolaborasi yang bisa ditawarkan terutama bagi teman-teman pelaku koperasi desa dan juga kelurahan di acara hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa tema kita yang diusung adalah membangun ekosistem bisnis koperasi desa kelurahan Merah Putih melalui sinergi dengan BUMN itu sendiri. Di Kabupaten Kediri ada 12 PUD dan untuk PPTS atau titik serah yang dulunya bisa dikenal Bapak Ibu kios, di Kabupaten Kediri ada 250 kios atau titik serah. Jadi itu sekilas prasarana di Kabupaten Kediri. Sebelumnya kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi. Karena memang pupuk bersubsidi ini ada uang dari negaranya yang mana semua aturan-aturannya itu diatur oleh pemerintah. Next, Bapak. Nah, ini tujuan dari para pupuk bersubsidi, Pak. Jadi tujuan pupuk bersubsidi ini terkait dengan Perpres 77 tahun 2025, pupuk merupakan komoditas yang sangat penting dalam usaha mencapai ketahanan pangan nasional. Artinya apa? Pupuk ini penting untuk tanaman kita karena salah satu faktor untuk menunjang ketahanan pangan nasional di negara kita. Peran pupuk subsidi ada 5. Yang pertama, petani dapat memperoleh pupuk dengan harga terjangkau. Terus yang kedua, subsidi menjamin ketersediaan pupuk sampai dengan titik serah atau kios dan petani. Terus yang ketiga, dengan adanya subsidi, kualitas pupuk yang dipasok terjamin Bapak Ibu. Yang selanjutnya, subsidi pupuk meningkat minat para petani untuk tetap petani secara kesinambungan. Terus yang terakhir, peran pupuk subsidi ini, subsidi pupuk berperan menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian. Artinya peran pupuk bersubsidi ini sangat sangat penting untuk tanaman kita. Terus selanjutnya, next. Nah, ini tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi Bapak Ibu. Artinya
pupuk bersubsidi ini ada 3 kementerian pertanian, ada 3 kementerian yang bertanggung jawab untuk menyalurkan pupuk bersubsidi. Yang pertama dari anggaran Menteri Keuangan, terus sampai dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Nah, Pupuk Indonesia ini bertanggung jawab mulai dari gudang penyangga, PUD atau distributor sampai dengan penyaluran sampai dengan petani. Terus untuk pupuk bersubsidi ini Bapak Ibu, karena memang yang saya sampaikan tadi terkait dengan subsidi adalah barang dalam pengawasan, jadi pupuk bersubsidi ini ada yang bertanggung jawab untuk mengawasi mulai dari DPR RI, Ombudsman, KP3 Provinsi, KP3 Kabupaten, dan APH, Kejaksaan dan Kepolisian, Bapak Ibu. Terus next. Nah, regulasi yang mengatur subsidi pupuk tahun 2025, Bapak Ibu. Jadi memang pupuk subsidi ini aturannya ada 8 aturan, Bapak Ibu, yang mengatur terkait regulasinya. Jadi mulai dari Permentan nomor 4 tahun 2025, terus surat Menteri Perdagangan, BUMN, sampai dengan Supply Agreement Kementan dengan Pupuk Indonesia. Jadi ada 8 regulasi yang mengatur subsidi pupuk bersubsidi. Nah, ini pelaksanaan program subsidi, Bapak Ibu. Jadi kami menyampaikan ini agar bisa mengetahui proses nantinya kalau misalnya menyalurkan pupuk bersubsidi itu seperti apa gitu kan. Jadi prosesnya itu untuk menentukan pupuk bersubsidi yang pertama ya harus petani di bawah 2 hektar, terus masuk di dalam RPKK. Selanjutnya untuk penembusan pupuk bersubsidi ini melalui ada dua tahapan atau 2 opsi. Yang pertama menggunakan KTP, terus yang kedua menggunakan kartu tani. Untuk Kabupaten Kediri, penembusan pupuk bersubsidi ini menggunakan kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk yang artinya petani tersebut sudah masuk di dalam RPKK. Terus selanjutnya melalui via aplikasi yang namanya e-Booker, Bapak Ibu ya. Aplikasi e-Booker ini ya adanya di kios atau di PPTS yang nantinya bisa dioperasikan kalau misalnya nanti bergabung dengan PPTS atau titik serah. Terus selanjutnya next dan ketiga NPK Kakao atau formula khusus. Terus yang ketiga petroorganik atau organik. Ditegaskan bahwa tata kelola yang baik menjadi dasar agar koperasi bisa berjalan lancar dan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian di tingkat desa. Penguatan kapasitas seperti yang dilakukan dalam seminar ini penting untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan dan praktik antara koperasi yang baru bertumbuh dengan kebutuhan pengembangan usaha yang berkelanjutan. Nama saya Fajar Waksita Utomo, selaku Sales Branch Manager Pertamina di Kediri. Jadi terkait penyaluran gas LPG dari mulai Nganjuk sampai Trenggalek bisa komunikasi dengan kami. Izin kami ditugasi dari atasan kami untuk sedikit memberikan gambaran terkait program Koperasi Desa Merah Putih di Pertamina yang khususnya sesuai dengan SK Menteri. Mitra Koperasi Desa Merah Putih di Pertamina itu bentuknya adalah subpenyalur. Next. Nah, berikut adalah latar belakang atau dasar hukum ya, dasar hukum penyaluran LPG 3 kg yang nantinya akan dilaksanakan di Koperasi Desa Merah Putih. Yang pertama dari Perpres nomor 104 tahun 2007 ini lebih mengarah ke konversi yang dulunya pakai minyak tanah sekarang menggunakan LPG 3 kg untuk produk subsidi. Yang kedua Perpres nomor 38 tahun 2019 tentang penyediaan, distribusi dan penetapan harga
LPG untuk kapal penangkap ikan untuk nelayan dan mesin pompa bagi para petani. Terus Kepmen 356 tahun 2024 yang sudah direvisi menjadi Kepmen 150 tahun 2025 tentang penugasan kepada Pertamina Persero dalam menyediakan pendistribusian isi ulang LPG 3 kg. Terus kemudian surat Dirjen Migas Kementerian SDM perihal penyesuaian ketentuan pendistribusian LPG 3 kg di sub penyalur. Ya. Terus yang terakhir Kepmen SDM nomor 249 tentang pendistribusian LPG tabung tertentu di dalam negeri oleh koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Nah, ini dasar hukum kami untuk nanti menyalurkan LPG 3 kg di koperasi Bapak Ibu sekalian nantinya. Nah, sesuai dengan hasil rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang kemarin dipimpin langsung oleh Pak Zulkifli Hasan di tanggal 25 Juli 2025, 1. Penyaluran oleh KDMP tetap dibutuhkan NIB dengan KBNI 4772 sebelum operasi. Syarat pertama. Yang kedua, status KDMP mock-up di 108 titik lokasi yang sudah diresmikan sesuai dengan Kepmen 249 arahan Dirjen Migas, maka 108 KDMP tersebut diubah status dari pangkalan menjadi subpangkalan. Jadi nanti bentuk mitranya adalah subpangkalan di KDMP akan bekerja sama dengan pangkalan resmi di Pertamina. Terus harga yang ditetapkan di subpangkalan dikarenakan belum terbitnya revisi Perpres 104 tahun 2007 dan Perpres 38 tahun 2019. Maka saat ini harga yang ditetapkan di subpangkalan KDMP yang sudah operasional adalah sesuai dengan head pangkalan yang berlaku di masing-masing wilayah. Yang keempat, terkait dengan ketentuan penyaluran maksimal 10% pangkalan kepada pengecer sebagai potensi alokasi subpangkalan KDMP, Dirjen Migas masih belum ada arahan untuk proses penyesuaian atau relaksasi atas ketentuan tersebut. Yang kelima, akan disampaikan surat dari Ketua Tim Satgas KDMP kepada Menteri SDM terkait permohonan poin-poin relaksasi yang dibutuhkan terhadap rollout 80.000 titik KDMP. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang untuk saat ini khususnya di Pertamina terkait KDMP ini kita masih menunggu juknis terbaru. Kenapa? Karena berdasarkan dasar hukum yang sebelumnya tadi, slide sebelumnya, jadi kan untuk KDMP ini bentuknya subpangkalan, sedangkan subpangkalan itu nanti akan bekerjasama dengan pangkalan. Sedangkan di pangkalan dibatasi penyaluran hanya 10% untuk di subpangkalan. Jadi ada gambaran kalau misal satu pangkalan itu alokasinya 1000 tabung dalam sebulan, hanya boleh 100 tabung ke subpangkalan atau nanti di KDMP. Jadi masih banyak regulasi yang berbenturan. Kalau dipaksa untuk ke subpangkalan, bentuknya subpangkalan itu 1 bulan alokasi maksimal hanya 50 tabung. Nah, 50 tabung itu kalau pastinya 2000 cuma 100.000. Jadi secara keekonomian juga masih belum masuk gitu. Kalau mengacu regulasi yang ada saat ini. Memang berdasarkan rapat koordinasi 25 Juli nanti akan ada regulasi baru lagi yang mengatur jalannya subpangkalan di KDMP ini. Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana, dikenal juga sebagai Mas Dito, mengungkapkan bahwa pada hari ini para ketua koperasi Merah Putih dari 343 desa serta 1 dari kelurahan mendapatkan tambahan wawasan dari berbagai mitra strategis. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar koperasi yang hadir sudah memiliki legalitas yang lengkap, termasuk akta pendirian. Namun, karena pengalaman mereka belum setara dengan skala besar, maka pemberian wawasan baru dan kolaborasi menjadi kebutuhan mendesak. Hari ini para ketua koperasi desa Merah Putih dan 1 kelurahan koperasi Merah Putih diberikan wawasan tambahan, baik itu dari Bulog, BNI, lalu tadi ada SGN,
Sinergi Gula Nusantara untuk mengetahui kira-kira apa yang akan menjadi usaha mereka, lini sektor apa yang akan mereka ambil nanti di koperasi yang mereka naungi. Sudah, semua yang hadir di sini koperasinya sudah berdiri, akta pendiriannya sudah selesai. Tujuan dari bersinergi dengan BUMN, Mas? Karena kalau nggak sinergi dengan BUMN ini kan pengalamannya banyak, pengalamannya jauh lebih tinggi, jauh lebih banyak dibandingkan teman-teman yang ada. Nah, mereka ini, beliau-beliau ini yang sekarang menjadi ketua koperasi hari ini masih perlu wawasan baru, maka perlu kolaborasi sama SGN, Bulog, BUMN terutama dalam hal ini untuk mereka mengetahui, bisa meng-capture kira-kira apa yang akan mereka lakukan, karena nggak mungkin dalam satu koperasi itu semuanya dilakukan, nggak mungkin, pasti harus ada fokus 1 sampai dengan 3 lini usaha yang menjadi fokus. Jadi supaya mereka bisa tahu kira-kira mereka fokusnya di mana nanti. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen kolektif, sekaligus menjadi tanda dimulainya babak baru penguatan ekosistem koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kediri. Tim Liputan, Toho TV.